Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas ya, keren cadas. Ini ada berita yang menarik, karena itu kita uber ya. Tentu Sobat RH sekalian ingin tahu siapa Katwanto. Luar biasa ya. Simple name. Gelarnya pun ya SH saja ya, biasanya kan kalau pejabat itu macam-macam gelarnya, ini gelarnya SH saja. Hakim yang vonis Habib Rizik 4 tahun penjara. Nah, ini sosoknya ya. Coba kita bacakan sebagaimana dilansir oleh fifa.co.id. Ini ada ID-nya ya, nama Katwanto SH, kemudian NIP nomor induk pegawainya 196 sekian-sekian, golongan pangkat 4B, pendidikan S1, riwayat jabatan hakim ya. Coba kita baca ya. FIFA, ex pimpinan Front Pembela Islam FPI Habib Rizik Syihab divonis 4 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur atas perkara tes swab Rumah Sakit Umi Bogor. Putusan dibacakan pada Kamis 24 Juni 2021. Adalah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur Katwanto yang membacakan vonis Rizik itu. Tapi siapa sebenarnya sosok Katwanto ini? FIFA telah coba menelusuri profil Katwanto di situs resmi Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Namun profil mengenainya tidak terlalu detail. Berdasar informasi dari situs resmi PN Jaktim, yaitu pnjakartatimur.go.id, Katwanto memiliki golongan garis miring pangkat 4B. Dia memiliki NIP 19600 dan seterusnya ya. Luar biasa ya, Katwanto, a simple name. Berdasar informasi yang tertera, dirinya cuma lulusan sarjana. Kemudian gelar yang tertera pada profilnya hanya SH saja alias sarjana hukum. Dirinya berada di urutan nomor 2 pencarian profil hakim di PN Jaktim. Sebelumnya diberitakan dalam putusannya, Majelis Hakim PN Jakarta Timur memvonis 4 tahun penjara terhadap Habib Rizik Syihab terkait perkara pidana swab tes Rumah Sakit Umi. Habib Rizik dinyatakan menyebarkan berita bohong ya, pemberitahuan bohong dan memunculkan keonaran. Habib Rizik dinyatakan terbukti melanggar pasal 14 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 ya, Undang-Undang zombie yang dihidupkan kembali, tentang peraturan hukum pidana dengan vonis 4 tahun penjara. Mengadili menyatakan terdakwa Muhammad Rizik Syihab telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana terus serta telah menyiarkan pemberitahuan bohong dan terbitkan keonaran, menjatuhkan pidana penjara selama 4 tahun, ujar Hakim Ketua Katwanto Kamis 24 Juni 2021 di ruang sidang PN Jaktim Kamis 24 Juni 2021. Diulangi lagi. Oke, kita bacakan terus ya. Setelah membacakan vonis hukuman 4 tahun penjara, Katwanto sempat memberi beberapa opsi ke Rizik. Salah satu opsi yang diberikan hakim kepada Rizik adalah meminta pengampunan kepada Presiden atas hukuman tersebut atau melakukan banding. Ya, memang Sobat Era sekalian ya, itu tadi mengenai sosok Katwanto ya. Kita tidak boleh underestimate terhadap gelar yang cuma S1, tapi memang ya itu juga indikator sesungguhnya ya. Karena gelar itu kan juga menunjukkan bahwa yang bersangkutan bersekolah atau tidak ya. Berarti sekolahnya cuma S1, tidak S2 apalagi S3 ya. Walaupun S2 dan S3 tidak jaminan bahwa orang itu pasti adil. Nah, menurut hadis riwayat Abu Daud yang sudah saya bacakan ya, yang juga banyak dikutip, maka hakim itu ya kategorinya 3 dan 2 masuk neraka ya. 1 hakim yang pandai dan adil ya, dia pandai dan adil memutus, itu yang masuk surga. Yang kedua yang masuk neraka adalah hakim yang pandai, yang tahu hukumnya tapi memutus tidak adil. Nah, itu masuk neraka. Ini menurut hadis ya. Nah, yang ketiga
Hakim yang bodoh, yang tidak berpengetahuan, tidak cukup pengetahuannya, dan pasti memutusnya juga tidak benar. Bagaimana dia mau tahu hukum yang benar kalau dia sendiri adalah hakim yang bodoh, hakim yang tidak paham, hakim yang tidak tahu. Saya tidak mau menyebut di ranah mana Hakim Katwanto ya, bukan urusan kita untuk menghakimi ya, hanya untuk mengingatkan saja bahwa memang di pundak seorang hakim itulah keadilan itu dipanggul. Dan kalau dia berbuat adil di dunia ini, ya tentu dia menjadi hakim surga. Tapi kalau dia berbuat tidak adil, memutuskan sesuatu tidak adil, apalagi memutus sesuatu karena suap, waduh sudahlah neraka ya. Dosanya berlipat-lipat. Sudah memutus sudah tidak adil, menerima suap pula misalnya ya. Sekali lagi saya tidak bicara mengenai Hakim Katwanto spesifik dalam konteks bicara tentang golongan-golongan hakim ya. Hanya ingin mengingatkan bahwa setiap hakim akan masuk dalam satu dari 3 golongan tersebut. Nah, ini refleksi kita ya. Di manakah kita sesungguhnya? Ada hakim yang sangat jujur yang sampai meninggal sebenarnya dia tidak memiliki katakanlah kemampuan finansial yang luar biasa, padahal dia puluhan tahun menjadi hakim agung. Ya sampai saya kira puluhan tahun ya. Ya kira-kira belasan tahun menjadi hakim agung, yaitu Artijo Alkostar. Itu hakim yang sangat-sangat jujur ya. Dan orang cenderung takut kepada beliau ketika harus mengajukan kasasi, karena siapapun koruptor yang mengajukan kasasi bukannya dihukum ringan, malah dihukum berat oleh Artijo Alkostar. Paling tidak itu hakim yang jujur. Jadi jujurnya sudah ada. Tapi mudah-mudahan dia memutus secara benar ya, karena tidak punya pretensi untuk katakanlah menerima apapun ya. Oke. Sobat Eros sekalian, soal Katwanto ini memang saya punya pengalaman. Saya sebenarnya terkesan dengan Hakim Katwanto ini. Kenapa terkesan? Kalau dibandingkan Hakim Sompa ya, yang kemarin menghukum Habib Rizik 8 bulan, Hakim Katwanto ini jelas lebih dingin, lebih tenang ya, mungkin karena berasal dari kultur mayoritas ya, dibandingkan Hakim Sompa, namanya apa ya kemarin itu lupa, waktu yang menghukum 8 bulan Habib Rizik, ketua majelis hakimnya, itu logatnya ya lebih keras karena berasal dari luar Jawa ya. Ini jauh lebih halus, lebih tenang ya, bahkan cenderung dingin ya ketika menjelaskan bahwa hakim sudah musyawarah hukumannya 4 tahun, dia dengan lemah lembut seperti apa ya, Algojo yang bertangan dingin ya, menghukum 4 tahun untuk sebuah perkara ringan dengan tenang saja, padahal orang yang dihukum itu ya pastilah merasa diperlakukan tidak adil. Nah, tapi sekali lagi ya, yang namanya putusan hukum ada 2 perspektif ya, yang saya katakan secara formal, sebelumnya sudah saya katakan formal dan substansi. Secara formal ya kita tidak bisa mengatakan bahwa putusan ini salah. Semua putusan hakim itu benar sampai kemudian dikoreksi oleh pengadilan tingkat atasnya. Dalam hal ini banding. Putusan banding benar sampai kemudian dikoreksi oleh kasasi. Nah, kalau sudah kasasi itu sudah inkrah. Kalau ada penemuan atau misalnya hal-hal baru novum, boleh diajukan peninjauan kembali, itu prosedurnya. Tapi intinya adalah kalau sudah kasasi dan sudah diputuskan sudah berkekuatan hukum tetap. Jadi kita tidak boleh membantah secara formil prosedural, tapi secara substantif ya tentu kita akan bertanya-tanya, kok bisa? Maka ini ada 2 hal juga. Hakim memutus secara independen dan dia berkeyakinan memang pantas Habib Rizik dihukum 4 tahun penjara, atau dia menghukum berdasarkan pengaruh pada pihak lain, oleh pihak lain. Nah, disinilah sebenarnya ketika kita masuk pada hukuman yang punya ranah yang katakanlah berbau ranah politik seperti kasus Habib Rizik ini,
Rizal Ramli misalnya dengan santai mengatakan, ya pasti dihukum Habib Rizik, tapi ya hukumlah ringan katanya. Ya. Tapi ternyata tidak dihukum ringan karena barangkali misinya, the mission is mengkandangkan sampai 2024 akhir ya. Walaupun kita tahu bahwa ini tidak adil, tapi ya apa boleh buat ya. Hakim Katwanto sudah mengirim Habib Rizik paling tidak di tingkat pertama ini 4 tahun. Katakan ada analisis begini, kenapa harus ributnya di pengadilan negeri? Itu bisa saja nanti diperberat di pengadilan tinggi kalau Habib Rizik mengajukan banding misalnya. Ya tidak sesederhana itu persoalannya sobat era sekalian. Karena kalau dihukum ringan sekarang, ya Habib Rizik punya potensi untuk bebas terlebih dulu sebelum putusan bandingnya dikeluarkan. Tapi it's okay lah ya. Mungkin bagusnya disurvei ya. Apakah sobat RH sekalian atau khalayak percaya bahwa Hakim Katwanto memutus dengan seadil-adilnya tanpa dipengaruhi pihak lain. Walaupun kita tidak boleh mencurigai itu, tapi bagaimanapun rasionalitas hukum kita kan bekerja. Apakah layak seorang yang mengatakan katakanlah kondisi kesehatannya dan dia mengatakan dia sehat-sehat saja, walaupun barangkali rapid testnya positif, tiba-tiba dia diancam hukuman 10 tahun karena dianggap menyebarkan berita bohong yang memunculkan keonaran. Maka pertanyaan Liu Sungkarisma ya, tokoh Buddhis Tionghoa, jadi relevan. Keonaran apa yang disebabkan oleh ini semua ya, oleh Habib Rizik? Karena itu menurut saya ketika hakim mengkonstruksikan bahwa unsur-unsur itu terpenuhi, ya memang maksa ya, unsur penyiaran berita bohongnya terpenuhi. Apalagi misalnya mengutip hal-hal yang menurut saya sangat aneh, seperti misalnya definisi penyiaran hanya memindahkan informasi dari satu orang ke orang lainnya. Ya memang definisinya itu, tetapi kalau kita kembalikan pada bunyi undang-undang tersebut, ya penyiaran yang dimaksudkan pasti masifikasi, pasti menggunakan metode-metode penyiaran sehingga diancam hukuman yang maksimal ketika memang dianggap sengaja menerbitkan keonaran ya. Bukan memindahkan ke satu orang tiba-tiba sudah dianggap sebagai sebuah penyiaran yang akan menerbitkan keonaran. Apalagi keonaran yang nggak jelas ukurannya. Ya, keonaran yang paling jelas itu kalau dia ada korban jiwa, ada korban harta benda, ya, ada kerusuhan, ada perkelahian dan lain sebagainya yang memang skalanya masif, sehingga bisa dianggap menerbitkan keonaran yang signifikan untuk diancam hukuman 10 tahun penjara. Jadi ada rasionalitasnya, ada logikanya, ada rasa keadilannya, sense of justice-nya. Tapi ya sudah, putusan sudah dibacakan ya. Dan saya kira kalau memutus adil maka akan mendapatkan pahala, tapi kalau memutus tidak adil maka ya hanya underlining saja apa yang dikatakan Habib Rizik dan Aziz Yanuar, sampai berjumpa di pengadilan akhirat. Kira-kira begitu ya. Ya sahabat sekalian, coba kita bacakan ya. Ada nggak yang maki-maki saya lagi ya? Saya senang ya. Artinya memang begitulah ya. Orang kadang-kadang memang pro dan kontra hidupnya. Oh masih ada ya? Nggak ada juga ya. Tadi banyak sekali yang kemudian robot-robot yang kira-kira bereaksi ya. Ya saya mengatakan kalau menghina nggak masalah. Yang penting jangan menyentuh fisik dan properti, kan begitu. Dan tidak boleh mengkriminalkan ya. Coba siapa yang tahan ya kira-kira berdebat. Kau coba lihat, yang bela koruptor Jaksa Pinangki aja dihukum 4 tahun. Masa kasus Habib Rizik 4 tahun juga? Ngawur nih hakim. Jangan lupa ya, putusan Jaksa Pinangki itu lebih dulu ya, sehingga bisa menjadi cermin harusnya. Kemudian mungkin ada yang bisa menelusuri kekayaan hakim ini. Saya rasa mungkin kaya raya. Jangan-jangan simpanannya termasuk istri simpanan ada. Kita tidak tahu ya. Sayangnya memang tidak ada penelusuran harta kekayaannya. Kadang-kadang kalaupun yang dilaporkan, kadang-kadang ya yang dilaporkan tidak sesuai dengan profil sesungguhnya ya. Sehat selalu Bang Refli, gantiin Bima Bang, cocok jadi wali kota Bogor ya. Nggak punya potongan, saya menjadi pejabat publik yang dipilih ya.
selama prosesnya masih korup ya. Masa kita harus money politics dulu untuk terpilih dan lain sebagainya ya. Jangan sampai begitu. Karena kalau kita money politics untuk mendapatkan jabatan, atau katakanlah berani mengatakan hal yang buruk untuk mendapatkan jabatan, maka lebih baik kita jadi YouTuber saja ya. Nah, karena YouTuber menurut saya kita bisa menyampaikan sesuai dengan hati nurani kita ya. Mudah-mudahan sekali lagi ruang demokrasi tetap terbuka lebar ya. Ya, sahabat daerah sekalian, itu saja ya. Sudah hampir pukul 00. Yang penting bertemu di pengadilan akhirat ya. Tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, direpotin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ciao.